Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu." Yang artinya, orang Islam yang paling baik di antara kalian itu, atau orang yang paling bagus Islamnya di antara kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya apabila mereka faqih atau memiliki ilmu. Hadirin sekalian, hadis ini menekankan pentingnya dua hal dalam hidup seorang muslim. Yang pertama adalah kemuliaan akhlak, dan yang kedua adalah memiliki ilmu atau pemahaman yang baik terhadap agamanya. Salah satu standar untuk menilai kualitas keislaman seseorang itu antara lain dinilai dari akhlak seseorang. Bagaimana akhlaknya kepada Allah Ta'ala, bagaimana akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya kepada guru, kepada orang tua, akhlaknya kepada tetangga, kepada karib kerabat. Jadi akhlak ini merupakan satu hal yang sangat mendapatkan perhatian di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan dan ganjaran yang tidak sedikit bagi orang-orang yang memperhatikan akhlak ini di dalam hidupnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin dengan akhlak yang mulia dapat menggapai derajat orang-orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Orang yang rajin tahajud, rajin puasa, ini sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan ketinggian nilai itu juga dapat diraih dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban di dalam agama, apakah itu salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, salah satu targetnya adalah supaya pelaku ibadah tersebut memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dalam konteks salat umpamanya, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini juga ada kaitannya dengan akhlakul karimah. Puasa juga demikian. Ketakwaan, la'allakum tattaqun. Ini juga erat kaitannya dengan akhlakul karimah. Zakat juga demikian, dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga salah satu indikator sebuah ibadah itu sudah baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terlihat dari perilaku orang yang melakukan ibadah tersebut. Salah satu indikatornya adalah akhlaknya itu. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adab dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan manusia. Jadi akhlak ini sangat penting. Bahkan semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikan risalahnya itu, para nabi dan rasul dari sejak kecil itu sudah ditempa dengan akhlak yang mulia. Rekam jejak kehidupan seorang rasul, siapapun nabinya, siapapun rasulnya, itu adalah akhlakul karimah. Sebelum mereka berdakwah, mereka terlebih dahulu membangun qudwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul umur 40 tahun lebih kurang. Itu selama 40 tahun sebelum itu dia hidup dengan akhlakul karimah. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nabi tidak pernah minum minuman keras. Nabi tidak pernah berjudi. Nabi tidak pernah berzina. Bahkan Nabi tidak pernah tersingkap auratnya, tidak pernah mau memperlihatkan auratnya.
Akhlak Rasulullah begitu mulia dengan siapa saja. Di mana ada tempat-tempat kebaikan, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada tempat yang tidak baik dan sia-sia, Rasulullah tidak pernah hadir di situ. Itu sebelum Nabi menjadi Rasul. Beliau dikenal sebagai Al-Amin karena kejujurannya, amanahnya. Sehingga tidak ada alasan, tidak ada hujjah bagi orang-orang kafir untuk tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beriman hanyalah orang-orang yang sombong ataupun orang-orang yang dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Nabi itu pembohong, tidak ada. Tak berani. Bahkan Abu Sufyan sebelum Islam, di hadapan Raja Heraklius dalam sebuah dialog yang panjang antara dia dengan Raja Roma itu, Raja Romawi, Kaisar Romawi. Kaisar Romawi tanya kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum Islam, masih memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, apakah kamu pernah melihat Muhammad itu berbohong? Kata Abu Sufyan, sampai saat ini saya belum pernah dan kami belum pernah tahu kalau dia itu berbohong. Itu pengakuan musuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil beliau terus ditempa dengan akhlakul karimah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, menyampaikan Islam kepada umat manusia. Jadi inilah berakhlak, itu berarti mengikuti para nabi. Akhlak itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Tapi akhlak saja tidak cukup. Dalam hadis ini disebut iza faqihu, seseorang yang paling baik itu adalah orang yang berakhlak dan punya ilmu. Tidak hanya cukup perilaku kita baik, tapi harus ada ilmu. Karena kebaikan akhlak yang disertai dengan ilmu itu punya landasan dan fondasi yang kuat. Ketika seseorang jujur, dia tahu kenapa dia harus jujur. Apa pesan Allah dan Rasul tentang kejujuran? Apa fadilah dari kejujuran? Dan apa bahaya dari kebohongan umpamanya? Orang jujur banyak, ada yang jujur karena berdasarkan ilmu, ada juga yang jujur karena memang warisan. Memang nenek moyangnya dulu, ayahnya, ibunya memang orang jujur, ikut kepada anaknya perilaku jujur itu. Tapi jujur yang diwarisi seperti itu tidak aman. Suatu saat mungkin dia akan berubah mengikuti suasana, kondisi, lingkungan. Jujur yang paling baik itu adalah kejujuran yang dibangun di atas fondasi yang kuat, ilmu. Ilmu, pemahaman yang benar terhadap agama, kemudian menghasilkan satu sifat yang terpuji, apakah itu kejujuran dan sebagainya. Ini yang akan kokoh. Jadi apapun hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah kita, akhlak kita itu harus dibangun di atas ilmu yang kokoh, sehingga dia bisa istiqamah, dia bisa konsisten sampai akhir hayat. Nah, ini pentingnya kita belajar. Mungkin ada orang yang sudah baik perangainya, sudah bagus akhlaknya, tapi masih berupa tabiat ataupun warisan, ataupun karena kondisi lingkungan, dan itu bisa berubah kapan saja. Tapi kalau seseorang yang membangun ibadahnya, akhlaknya, imannya di atas ilmu, ini yang akan kokoh dan ini yang akan istiqamah sampai akhir hayat. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita membaca pengalaman-pengalaman yang sudah ada, itu disebabkan karena kurangnya ilmu, orang bisa berubah. Dalam sebuah acara ilmiah, diskusi ilmiah, di situ ada ketika itu pembicaranya masalah kelompok ingkar sunnah. Jadi diceritakan di situ diskusi ilmiah itu ada dua pakar, saya lupa namanya, Mustafa Ali Yaqub ketika itu dihadirkan, ada satu orang lagi saya lupa. Ya. Profesor Mustafa Ali Yaqub ini ahli hadis. Ya. Di situ diceritakan dulu ada seseorang yang sangat semangat mengamalkan sunnah, sangat semangat mengamalkan sunnah. Tapi tiba-tiba dia berubah.
Entah dari mana dia mendapatkan pikiran itu atau paham tersebut, entah dari bacaan atau apa, tiba-tiba berubah. Berubahnya apa? Dia tidak lagi berpegang kepada sunnah, cukup dengan Quran saja. Jadi beribadah, berakidah, bermuamalah dan sebagainya hanya pakai Quran saja, tidak lagi pakai sunnah. Di rumahnya banyak buku-buku sunnah. Akhirnya di buku tersebut ada yang minta, kalau tidak lagi pakai sunnah, kasih saja buku-buku sunnah, buku-buku hadis di rumah itu kasih ke kami, hadiahkan ke kami saja. Dia bilang tidak boleh, kalau saya hadiahkan ke kalian, kalian jadi sesat nanti. Karena kita pakai Quran saja, tidak boleh pakai sunnah. Kalau saya kasih buku-buku ini kepada kalian, kitab-kitab ini, nanti kalian ikut sesat karena mengikuti sunnah. Bagus saya bakar saja buku ini. Jadi bisa saja orang yang semangat mengamalkan sunnah tiba-tiba bisa berubah. Ada juga yang dulunya sangat semangat mengamalkan sunnah tiba-tiba menjadi Syiah. Entah dari mana mungkin dia dapatkan pemahaman itu. Itu mungkin salah satu sebabnya karena ilmu tidak kokoh tadi. Semangat ibadah, semangat berakhlakul karimah, semangat mengamalkan sunnah, sementara ilmu rapuh. Hanya semangat saja tanpa dibekali oleh basis ilmu yang kuat, ini rawan. Ya, cobaan di luar terlalu berat, syubhat-syubhat terlalu gencar untuk dihadapi kalau kita tidak memiliki basis ilmu yang kuat. Oleh karenanya inilah perlunya majelis ilmu. Ilmu itu harus disebarluaskan, harus dipelajari dengan sungguh-sungguh sehingga akhlak kita, ibadah kita, iman, akidah kita itu benar-benar kokoh berdasarkan ilmu. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.